Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyarankan TNI berdialog dengan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, daripada membawa kasus ini ke ranah pidana. Sebab institusi negara seperti TNI tidak memiliki kedudukan hukum menjadi korban di kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi, sehingga menurut Yusril hal ini tidak perlu diperpanjang. Yusril menyarankan TNI buka komunikasi dengan Ferry Irwandi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus melapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu. Karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir. Kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Saudara Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pembentukan tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Keputusan ini menjadi salah satu dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa. Hal tersebut, Saudara, disampaikan oleh anggota Gerakan Nurani Bangsa yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu dengan Presiden Prabowo. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detail dan juga formatnya akan disampaikan oleh pihak istana. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden Prabowo untuk membebaskan para aktivis yang ditahan sejak aksi demonstran akhir Agustus lalu, Saudara. Selain itu, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan. Ketua PBHI Julius Ibrani bilang sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen ini patut diapresiasi. Tapi dalam pelaksanaannya harus terus dikawal, lantaran menjadi bentuk komitmen tanggung jawab terhadap masyarakat, Saudara. Selain itu, pertimbangan seperti adanya pihak independen yang tergabung ataupun yang bergabung dari akademisi ataupun dari pegiat HAM juga perlu diperhatikan. Respon Presiden Prabowo Subianto atas usulan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas peristiwa chaos pada demonstrasi 28 Agustus kemarin harus dipandang sebagai satu komitmen pertanggungjawaban negara melalui seorang presiden. Kemudian, pembentukan tim investigasi independen ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran apakah betul terjadi dugaan keterlibatan anggota militer baik dari TNI ataupun BAIS sehingga memenuhi persyaratan terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia.
Sebelumnya, saudara, salah satu tuntutan warga sipil yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat adalah bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan dan semua demonstran yang menjadi korban aksi akhir Agustus 2025. Selain itu, saudara, tuntutan lain adalah tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif. Presiden Prabowo Subianto, saudara, akhirnya setuju dengan pembentukan tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, saudara. Pertanyaannya, bagaimana realisasi dari pembentukan tim ini dan apakah ini sudah menjawab salah satu tuntutan warga sipil yang tertuang dalam 17+8? Kita bahas bersama dengan Ketua BEM Kema Unpad tahun 2022 sekaligus kreator lawan buta politik Firdian Aurelio dan juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Yasir. Saya ingat betul nih, beberapa waktu lalu kita pernah membahas hal ini. Ada Bang Kodari dan juga ada Bang Firdian juga soal tuntutan 17+8. Akhirnya ada restu Presiden Prabowo terkait dengan pembentukan tim investigasi. Saya ke Bung Kodari dulu. Sebenarnya apa yang menjadi tugas yang sebenarnya diminta oleh Presiden Prabowo terkait dengan pembentukan tim ini? Detailnya nanti kita harus dengarkan lebih jauh ya. Saya kira kita kembali kepada konteks dari statement ini disampaikan oleh para tokoh senior kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Saya kira titik temunya adalah kepentingan atau kepedulian yang sama antara Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai pemimpin Republik dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa bahwa memang apa yang terjadi itu memang harus diperjelas. Sekaligus itu nanti juga akan menjawab pertanyaan dari publik, dari masyarakat, dan termasuk dari adik-adik kita mahasiswa, termasuk Firdian di dalamnya. Walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa sebetulnya proses itu sudah berjalan ya secara substansi. Kita lihat bagaimana para aktor-aktor yang terlibat dalam proses-proses chaos yang terjadi, mulai dari peristiwa pelindasan Afan Kurniawan, sampai juga kemudian kerusuhan-kerusuhan itu kan sebetulnya sedang berjalan. Dan ini memang perkara yang kalau kita lihat secara keseluruhan cukup besar. Misalnya kepolisian telah melepaskan, kalau tidak salah, hampir 5.000 orang yang ditangkap, tetapi masih ada 500 yang ditahan. Karena memang sekali lagi yang terjadi di lapangan pada pada akhir bulan Agustus, ada unjuk rasa, tetapi juga ada perusuh ya, dan dua itu memang yang harus dibedakan. Bang Kodari, berarti untuk format dan siapa saja orang-orang yang masuk dalam tim investigasi independen ini masih digodok ya hingga saat ini, sehingga belum bisa disampaikan ke publik? Saya belum mendengar secara detailnya ya, terus terang saya sendiri belum mendengar secara detailnya, tetapi komitmen itu sudah ada. Kalau bisa memang para senior kita yang ada di GNB pun juga ada yang mewakili ya, karena notabene kan sudah disuarakan oleh teman-teman dan para senior kita di GNB. Tentu salah satu yang perlu ada di dalamnya adalah kawan-kawan dari para senior dari GNB. Tetapi untuk format detailnya saya kira harus sedang dirumuskan ini. Mungkin melibatkan Kemenko Polkam, melibatkan Kemenko Hukum ya. Karena memang pertanyaan mengenai siapa yang tergabung di dalamnya itu sendiri juga suatu diskusi yang tersendiri itu yang perlu dirembukkan dengan baik ya, supaya. Nah ini masih perlu dirembuk dengan baik begitu ya Bang Kodari ya. Mungkin kita dengarkan usulan dari adik Firdian. Nah langsung kita tanyakan nih ke Firdian. Firdian, ini restu Presiden Prabowo sudah ada nih untuk pembentukan tim investigasi independen demo ricu yang menjadi salah satu poin dari tuntutan 17+8. Sudah puas atau sudah cukup? Ya, pertama kami apresiasi niat baik Pak Presiden, dan ini adalah hal yang baru. Yang kami tinggal tunggu adalah apakah ini walk the talk atau tidak. Kami berharap ketika bicara soal independen, maka ini adalah pada publik, kepada demonstran. Misalnya diantaranya adalah hentikan berbagai kriminalisasi terhadap masa aksi yang memang bukan perusuh dari awal gitu. Contoh nama-nama seperti
Del Pedro Marhen, Syah dan Harik Anhar. Bahkan ada kawan kita namanya Laras Faizati, dia hanya pekerja kantoran, bikin instastory, kantornya sebelah Mabes, kemudian sekarang dijemput paksa oleh polisi. Hal-hal itu perlu jadi komitmen walk the talk nggak nih Pak Presiden? Yang kedua, ketika bicara independen, maka bicara soal siapa yang terlibat di dalamnya. Dan ini harus orang-orang yang punya individual track record yang kuat, yang panjang, yang berintegritas. Sepaket dengan ketika bicara independen, maka jangan sampai ada intervensi dari negara dalam pengungkapan fakta. By the mean, di titik bahkan harus menyelidiki atau kemudian menginvestigasi nama-nama besar seperti Kapolri, Kepala BIN, Kemenhan, Kemenko Polhukam, Panglima. Jangan ada yang diintervensi, harus terbuka dan harus transparan serta akuntabel gitu. Jadi kita berharap sebagai orang muda yang hari ini punya tuntutan baik terhadap negara ini, dan sekarang teman-teman kami masih ada yang di balik sel jeruji, si tim investigasi ini adalah angin segar. Tapi kamu nggak mau berselebrasi apapun, karena perjalanan masih panjang. Prinsipnya yang jelas, Mas. Bagi kami, tidak ada tuntutan yang menang kalau demonstran belum dibebaskan, dan kalau belum ada keadilan untuk korban yang meninggal di tangan negara. Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa ada intervensi, berarti Anda juga bisa membaca ataupun menurut Anda dengan pembentukan tim investigasi ini berarti bahwa proses hukum yang tengah berlangsung di aparat di polisi saat ini tidak bisa dipercaya publik, sehingga mau tidak mau memang harus ada tim investigasi ini sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik. Tim investigasi independen highlight-nya. Kenapa? Misalnya gini deh, Mas. Ketika kita bicara soal misalnya penembakan gas air mata ke kampus Bandung, Unpas Unisba, kalau dibiarkan ke polisi yang menginvestigasi, ujung-ujungnya kesimpulannya adalah itu kena angin, gas air matanya masuk dalam kampus, nggak masuk akal gitu. Kemudian kenapa kita bicara jangan sampai ada intervensi dan intimidasi? Kita lihat hari ini lembaga negara, misalnya seperti TNI, melaporkan secara terbuka kepada Tempo dan juga Ferry Irwandi. Itu kan body language, Mas. Body language untuk bilang bahwa kami nggak akan diam. Poinnya, Pak Presiden hari ini punya niat baik. Makanya kami berusaha untuk bilang kepada Pak Presiden, walk the talk, Pak. Jangan omon-omon lah kalau kata Pak Presiden. Baik, tahan sampai di situ. Jangan omon-omon. Kemudian tadi juga disampaikan ada intervensi begitu. Apakah ini juga jadi salah satu pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk akhirnya merestui pembentukan tim investigasi independen ini, Bang Kodari? Saya kira harus sabar dulu ya dengan terminologi intervensi. Saya kira Ferdian juga tidak mengatakan sudah ada intervensi ya, tapi justru untuk mengantisipasi intervensi itu kalimatnya Yasir itu intervensi itu. Jadi saya yakin saya tidak salah dengar Ferdian tidak mengatakan sudah ada intervensi, tetapi untuk mengantisipasi adanya intervensi, maka kemudian ada tim investigasi independen. Sekaligus ketika tim ini nanti berjalan, jangan ada intervensi di dalamnya. Nah, kalau kami percaya bahwa memang Pak Prabowo betul-betul ingin agar proses ini diusut dengan setegas-tegasnya. Dari pertama kali beliau mengeluarkan pernyataan, persis itu yang sudah ditegaskan oleh Presiden, bahwa harus transparan, diusut tuntas dan ditindak dengan tegas begitu ya. Jadi ini adalah suatu komitmen dari Presiden Prabowo yang ditegaskan kembali kepada gerakan Nurani Bangsa. Pak Presiden sebetulnya kalau kita bicara istilah body language ya atau gestur tadi, saya kira konsisten juga, sangat terbuka kepada berbagai elemen yang ada di bangsa ini. Kalau kita buat sederhana kan, atau kita buat pengelompokan kan, dalam suatu negara itu ada political society, ada civil society, ada market atau ada economic society. Kita lihat memang Presiden sudah beberapa kali ketemu dengan civil society. Saya kira termasuk yang paling banyak itu ya, ketemu dengan tokoh-tokoh agama, baik Islam maupun kemudian gabungan, dan kemarin dengan tokoh-tokoh intelektual juga dari Gerakan Nurani Bangsa. Istana juga komunikasi dengan teman-teman dari gerakan mahasiswa, istilahnya kelompok Cipayung, DPR juga begitu. Saya kira tren yang ada sekarang ini tren yang bagus ya, dan tinggal
kita tunggu aja nanti bagaimana proses detailnya untuk tim Oke, ini independen kita ini bisa tunggu ya melaksanakan bagaimana dengan proses detailnya, sebaik-baiknya. betul. Ini yang masih kita Yang nanti penting ya. komitmen itu sudah diberikan dengan sangat terbuka oleh Oke. Presiden. Dan saya tadi melihat juga pernyataan Pak Quraisy Shihab, beliau mengatakan udah mendengar banyak hal dari Presiden dan puas dengan jawabannya, dan saya kira itu indikasi yang bagus ya, bahwa sudah terjadi komunikasi yang nyambung antara Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat. Baik, ini yang berkaitan dengan kita peristiwa harus Agustus. respon positif begitu, tapi masih harus Betul, tetap kita kawal. Pertanyaan terakhir ke Bung Firdian. Jadi kira-kira menurut Anda, anggota tim investigasi independen ini menurut Anda siapa saja yang pantas dan layak duduk di situ? Justru silakan ini menjadi partisipasi seluas-luasnya dan kemudian dipilih dengan perwakilan gitu ya. Misalnya kita mau mengajak tokoh-tokoh senior dalam konteks hukum, tokoh-tokoh senior dalam konteks sosiolog dan lain sebagainya, ya nanti dibuka partisipasi seluas-luasnya aja. Biar independen itu juga salah satunya adalah tidak dipilih oleh orang-orang yang hanya dekat dengan kekuasaan misalnya. Itu satu. Yang kedua, saya pengen menyampaikan bahwa jangan sampai arah dari tim investigasi independen ini hanya berbentuk show atau Jakarta sentris, lebih parah lagi. Karena kita hari ini nggak butuh keadilan hanya ada di kota besar seperti Jakarta. Kita mau keadilan ini merata seluruh Indonesia. Ada nama-nama seperti, kalau saya boleh bacakan, Fikmal Lesmana, kemudian Muzaffar Salim, yang memang ada dalam daerah gitu dan menjadi bagian dari kriminalisasi. Terakhir saya pengen menyampaikan. Firdian dari Bandung. Dari Bandung ya? Firdian Aurelio. Ya, dan artinya saya pengen mengatakan bahwa jangan sampai kemudian Pak Presiden yang sudah membuat niat baik ini di awal, menutup ujung-ujungnya lagi-lagi dengan kambing hitam. Bahwa Pak Presiden punya informasi khusus soal ada dalam intervensi asing dan seterusnya, silakan. Tapi kami ingin bilang kepada Pak Presiden, tolong percaya kepada kami, publik, terutama kami orang-orang muda, karena kami dari awal turun, tuntutan kami adalah untuk kesejahteraan dan keadilan. Jadi Pak Presiden jangan sampai ujung-ujungnya menuduh kami lagi dengan ABCD. Silakan Bapak juga terima informasi bukan cuma dari aparat Bapak, tapi dari rakyat. Dan tim investigasi independen ini bisa jadi satu solusinya. Ini yang kita nantikan bersama ya, seperti apa langkah dari tim investigasi independen yang sudah direstui pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Bung Firdian telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih punya informasi terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang buka suara soal reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi bilang reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.